Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul, dan untuk video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Shudder, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang pria yang bertemu dengan gadis cantik, tapi dari pertemuannya itu ternyata ada yang disembunyikan oleh gadis itu. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada seorang pria kaya raya bernama Chris yang tinggal di rumah mewahnya, dan dia adalah seorang pemilik perusahaan teknologi. Tapi sayangnya akibat Chris terlalu memikirkan tentang pekerjaannya itu, dia dan juga istrinya akan melakukan perceraian, walaupun awalnya Chris tidak mau melakukannya karena dia masih mencintai Jamie dan juga anaknya. Meski demikian, Chris disuruh untuk melanjutkan hidupnya oleh Jamie, yang sehingga pada suatu malam Chris bertemu dengan seorang perempuan di sebuah supermarket, dan di sana perempuan itu yang bernama Sky bertanya tentang rekomendasi sebuah minuman, sehingga mereka pun berkenalan untuk pertama kalinya, dan ketika di luar pun dirinya melihat perempuan itu yang sedang kedinginan menunggu taksinya yang tidak kunjung datang, sehingga Chris pun menawarkan tumpangan untuk pergi ke sebuah motel tempat Sky tinggal di sana. Hingga akhirnya mereka pun sampai juga di tempat itu, tapi di sana Sky berkata kepada Chris kalau dirinya sedang bertengkar dengan temannya bernama Lisa, dan oleh karena itu dirinya kabur ke pusat perbelanjaan, yang sehingga mendengar hal itu Chris pun menawarkan Sky untuk menginap di rumahnya saja. Dan oleh karena itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan, yang dimana di sana Sky nampak terkagum-kagum dengan rumahnya Chris, apalagi dirinya hanya tinggal sendirian di sana. Sky juga berkata kalau dirinya adalah seorang mantan model selama beberapa tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah profesi sebagai seorang pelayan di salah satu bar untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Dan di sana juga Chris menunjukkan ruangan minuman anggurnya, yang tentu saja hal itu membuat Sky semakin tertarik dengan pria itu, sampai-sampai mereka menghabiskan botol kedua untuk menghabiskan waktu bersama. No. Lalu setelah itu Sky pun pulang ke rumahnya, dan di sana dia bertemu dengan Lisa yang ternyata temannya itu mempunyai hubungan asmara dengan Sky, dan bahkan Lisa sangat ketergantungan dengannya. Tapi pada malam harinya Sky malah bertemu dengan Chris, dan di sana dia berkata kalau dirinya adalah perempuan yang tidak punya masa depan, bahkan dia sendiri sudah tinggal di panti asuhan dari umur 6 tahun. Mendengar hal itu Chris pun mengajak Sky kembali ke rumahnya, tapi tanpa diduga di sana mereka malah bertemu dengan seorang pria yang sedang membobol mobilnya Chris. Hey! We don't want any problem. Just take off, alright? Wait! Ah! Hingga pada akhirnya setelah Chris dirawat dan kembali ke rumahnya, di sana Sky yang merasa iba pun kemudian berkata kalau dia bersedia merawat Chris selama pemulihannya itu, dan juga dirinya menjelaskan kalau dia bisa melakukan segalanya seperti apa yang dilakukan oleh mantan istrinya Chris. Dan oleh karena itu Chris pun setuju, lalu memberikan mobil dan juga kode pintu rumahnya kepada Sky agar dia bisa membawa barang-barangnya untuk pindah ke rumahnya. Sedangkan Lisa yang sudah lama tidak bertemu dengan Sky kemudian merasa gelisah, yang disadari oleh pemilik motel yang bernama Ronald, dan dia berkata kalau seharusnya Lisa meninggalkan Sky karena menurutnya Sky adalah pengaruh buruk bagi kehidupannya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja Sky mendengar hal itu dan menyuruh Lisa untuk masuk ke dalam rumah sambil berkata kepada Ronald kalau dirinya tidak boleh ikut campur dengan kehidupannya. You won't be able to spy on us in our bikinis anymore. Lalu setelah itu Sky pun berkata kepada Lisa kalau dirinya akan segera pindah dari motel itu, yang tentu saja Lisa sedih mendengarnya dan berkata kalau dia tidak bisa hidup dengan siapapun selain dengan Lisa. Tapi pada akhirnya Sky memutuskan untuk pindah ke rumahnya Chris, dan di sana mereka resmi menjalin hubungan sebagai seorang pasangan. Sampai pada keesokan harinya, Ronald yang ingin menagih sewa motel kepada Lisa tanpa diduga tidak mendengar suara dari dalam, yang sehingga Ronald pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Tapi ternyata di sana Ronald menemukan jasad seorang perempuan yang ternyata itu adalah Lisa sendiri. Ronald yang merasa terkejut pun kemudian memanggil petugas kepolisian, dan di sana pria itu berkata kepada Ronald kalau sepertinya Lisa mati dikarenakan ulahnya sendiri. Tapi
ada kemungkinan Sky juga pelaku utamanya karena menurut data kepolisian mereka tidak bisa menemukan informasi dari perempuan itu. That was her real name? No. Are you kidding? I knew there was something shady about her. Good. Singkat cerita, Chris yang sedang melakukan panggilan dengan Jamie pun kemudian berkata tentang kondisinya sekarang dan juga dirinya sudah menyewa perawat pribadi untuk mengurusnya, yang tentu saja hal itu membuat Jamie bertanya-tanya tentang perawat itu. Tapi kemudian Chris mengalihkan topik pembicaraan dan di sini Chris meminta Jamie untuk mengantarkan anaknya pada Jumat malam nanti karena Chris sangat merindukannya. Hey, Sky? Lalu setelah itu, Chris pun mencari Sky yang ternyata dia sedang mandi. Tapi kemudian, Chris tanpa sengaja melihat foto Sky bersama dengan Lisa di dalam tasnya. Sampai pada akhirnya, Chris pun mendengar kabar tentang kematian Lisa dari stasiun berita televisi, yang tentu saja dia segera memberitahukan hal itu kepada Sky. Chris juga berkata kalau sepertinya Sky harus menghubungi pihak kepolisian, siapa tahu bisa memberikan informasi tentang temannya itu. Tapi ternyata Sky merasa baik-baik saja dan berkata kepada Chris kalau dirinya lah yang telah membunuhnya. Because I'm the one who killed her. You killed her? Dan di sini Sky menjelaskan kalau dirinya sengaja menjalin hubungan dengan Lisa karena dengan hal itu dia bisa memantau kehidupannya Chris dari dalam motelnya. Yang tentu saja mendengar hal itu Chris pun marah karena Sky sudah menjebak dan menipunya selama ini dan berkata kepada dirinya untuk pergi dari rumahnya. Tapi ternyata Sky sudah mengambil ponselnya Chris yang sehingga dia tidak bisa kabur dari sana. Singkat cerita, Chris yang tersadar pun kemudian ditanya kembali oleh Sky tentang semua informasi keuangannya itu karena ternyata selama ini Sky mengincar Chris untuk mengambil semua kekayaannya yang tentu saja Chris menolak berbicara. Tapi tanpa diduga, Sky malah mengebor kakinya Chris yang sehingga pada akhirnya Sky pun berhasil mendapatkan kode keamanan internet banking Chris dan mengambil semua saldo yang ada di dalamnya. Chris yang sudah tersadar pun kemudian mencoba mencari cara untuk kabur dari sana, tapi sayangnya lagi dan lagi Sky berhasil menggagalkannya. Sementara itu, Ronald yang sedang membersihkan motelnya Lisa untuk disewakan kembali, kemudian tanpa sengaja menemukan sebuah teleskop dan melihat kalau Sky sedang menyandra seorang pria di sebuah rumah mewah. Sky, you have very... Singkat cerita, seorang pria datang ke rumahnya Chris yang ternyata pria itu adalah pencuri sebelumnya yang disewa oleh Sky untuk menghajar Chris agar dia tidak bisa berjalan dan sekarang Sky menyewanya untuk menjual barang-barang mewah milik Chris kepada pria itu. Sampai pada akhirnya Sky yang pergi meninggalkan rumahnya Chris pun kemudian dimanfaatkan oleh Ronald yang selama ini memantau aktivitas dari teleskopnya dan di sana Ronald memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah, tapi bukannya segera menolong Chris, ternyata Ronald malah meminta imbalan terlebih dahulu kepadanya yang sehingga Chris pun menerima tawaran itu asalkan Ronald segera membebaskannya atau menghubungi pihak kepolisian. Chris juga memberikan Ronald sebuah lukisan mewahnya sebagai bentuk janjinya, tapi beberapa saat kemudian Sky pulang ke rumahnya karena menyadari kedatangan Ronald dari aplikasi keamanan di ponselnya dan terjadilah perkelahian yang membuat Ronald mati di tempat itu. Kill her. Singkat cerita, Chris yang berhasil kabur dari rumahnya pun kemudian menaiki motor saljunya, tapi karena tubuhnya yang masih penuh luka, sehingga dirinya pun sulit mengendalikannya dan terjatuh dari sana, yang kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Sebastian yang mencoba untuk menolongnya, tapi ternyata pria itu adalah ayah tiri Sky, yang kemudian menjadi pacarnya setelah terjadi suatu insiden yang membuat ibunya Sky meninggal dunia. Dan semenjak itulah Sebastian mengajarkan Sky cara untuk menipu pria-pria di luar sana dan menjelaskan juga kalau mereka berdua melakukan hal itu karena orang-orang kaya di luar sana sangatlah begitu sombong dan juga memandang remeh orang-orang yang lebih rendah seperti rumahnya Chris ini yang berada di paling atas. Seolah-olah pemilik rumah sengaja membeli rumah itu karena dirinya merasa kalau derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Sehingga Chris pun berkata kalau tidak semua orang seperti itu, tapi yang pasti, kalau jika ada orang yang harus direndahkan, yaitu orang-orang seperti Sebastian dan juga Sky. You weren't using it!
Sampai pada malam harinya, Chris yang merasa putus asa pun kemudian berkata kepada Sky kalau saja dirinya menjalin hubungan yang baik dengan Chris, maka cepat atau lambat kekayaan miliknya akan menjadi milik Sky juga tanpa harus menjadi penjahat, karena semenjak Chris bertemu dengan Sky untuk pertama kalinya, pada saat itu juga Chris langsung jatuh cinta kepadanya. Tapi menurut Sky hal itu hanya terjadi di dalam sebuah mimpi karena di setiap hubungan pasti akan berakhir juga. Sky juga berkata kalau Chris mempunyai tabungan sebesar 14 juta dolar yang disimpan di salah satu bank, tapi karena sistem penyimpanan di sana menggunakan sidik jarinya Chris, yang tanpa diduga Sky dan juga Sebastian langsung memotong jarinya. Singkat cerita, Jamie dan juga anaknya yang bernama Willow pun datang ke rumahnya Chris, dan di sana mereka bertemu dengan Sky dan juga Sebastian, yang tentu saja oleh karena itu mereka berdua pun dimasukkan ke dalam ruangan bersama dengan Chris, sedangkan Sky dan Sebastian mereka berdua segera pergi ke bank itu, yang dimana di sana mereka disambut hangat oleh seorang pria, dan setelah berhasil mengelabui sistem penyimpanan itu menggunakan potongan jari Chris yang dipasang ke jari Sebastian, tanpa diduga mereka malah menemukan sebuah kertas yang bertuliskan kalau semua uangnya itu sudah dipindahkan oleh Jamie tanpa sepengetahuan dari Chris. Siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan saat proses perceraian mereka. Fucking boyfriend fucked us. Check the house. Sementara itu, Chris yang menyadari kalau anaknya bisa pergi lewat ventilasi udara pun kemudian menyuruhnya untuk kabur dari sana dan membuka pintu dari luar. Tapi ketika Willow berhasil membuka pintu itu di saat yang bersamaan, Sky dan Sebastian juga pulang ke rumahnya Chris yang segera mencari Jamie untuk menanyakan uangnya itu. Tapi beruntungnya Jamie berhasil bersembunyi dan malahan mereka bertemu dengan Chris yang sedang mencoba menghalanginya, sehingga terjadilah perkelahian yang membuat Sebastian menyuruh Sky untuk membunuhnya. Tapi karena Sky merasa tertekan oleh perkataan Sebastian yang menyuruhnya untuk menembak dengan kata-kata yang kasar, sehingga pada akhirnya Sky malah membunuh Sebastian dan membiarkan Chris kabur dari sana. Lalu setelah itu Sky yang berhasil menangkap Chris kembali, kemudian tanpa diduga Jamie datang untuk membantu Chris yang sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Tapi sayangnya lagi dan lagi Sky berhasil memenangkan pertarungan itu, namun dari arah belakang anak mereka yaitu Willow berhasil menembakkan peluru ke tubuhnya Sky dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana nih filmnya menurut kalian? Dan juga kalau kalian punya pendapat sendiri atau ingin request film tertentu, silahkan tulis di kolom komentar aja cuy. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye-bye.